Lihat dari biodata Bapak, ternyata Bapak awalnya itu aktivis mahasiswa ya Pak, benar Pak? Betul, betul. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana nih dari organisasi atau skill yang paling berguna waktu itu Pak? Tentu kita kan di organisasi ada mengalami beberapa proses ya. Ada skill yang bertambah, yaitu pertama terkait kita bagaimana terbentuknya dididik melalui negosiasi, kerjasama tim gitu kan. Bagaimana juga bekerja dalam kondisi dengan tekanan ya. Sehingga dengan kita dilatih seperti itu ternyata nanti ke depan itu sangat bermanfaat sekali. Skill selama kita menjadi aktivis mahasiswa, aktif di organisasi, ada nggak nih Pak berkesinambungan dengan tugas-tugas Bapak sebagai anggota KPU sekarang? Oh jelas itu Mbak Shirley. Kalau saya tuh mengatakan 100% itu jelas. Jadi kalau saya ingat waktu di perkuliahan ya, kalau kita menjalankan kegiatan, kita kan ibarat itu miniaturnya ya. Kalau misalkan kita ada kegiatan, anggarannya itu terbatas. Tapi dengan anggaran terbatas kita bisa melaksanakan kegiatan. Gitu. Nah kalau di KPU, anggaran sudah ada nih. Tinggal kita memaksimalkan. Artinya saya mengingat kalau di perkuliahan tinggal tinggal menerapkan keilmuan perkuliahan. Ada nggak Pak kesan atau yang bikin Bapak tersentuh setelah masuk jadi lembaga di KPU ini Pak? Kalau saya lihat dari yang muda sampai yang tua, bagaimana kita memberikan fasilitas mereka untuk memilih di TPS itu lebih nyaman, ya. Mereka mengerti bagaimana tentang terkait aturan memilih, mereka merasa aman, mereka diberikan akses ke TPS, dan mereka tuh sehingga pada saat memilih mereka bisa juga memilih siapa yang mau mereka pilih. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Indagri Hulu, Obras obrolan seputar demokrasi bersama saya Syari Putri Ersya. Nah, ini menarik nih podcast kita pada sore hari ini. Pernah nggak sih terpikir teman-teman pemilih yang masih aktif menjadi mahasiswa, nanti kedepannya saya mau jadi apa ya gitu? Karena apalagi banyak mahasiswa yang jago demokrasinya, jago organisasinya, tetapi tidak mau terjun nih ke korporat. Sore ini kita kedatangan seseorang yang akan menceritakan atau sharing ke kita semua mengenai pengalamannya yang banyak orang tuh tidak terpikir akan menjadi dari ketua BEM menjadi anggota KPU di tingkat kabupaten. Telah hadir bersama kita Bapak Fitra Rofi, anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu 2 periode. Periode yang pertama itu tahun 2019 sampai 2024 dan periode selanjutnya itu 2024 sampai 2029. Bapak selamat datang di podcast Obras kita ini. Halo Shirley, terima kasih. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah, keadaan sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Pak. Gini Pak, sebelum kita masuk ke obrolan inti kita nih, boleh Bapak memperkenalkan diri dulu ke teman-teman pemilih? Baik teman-teman pemilih, perkenalkan nama saya Fitra Rofi. Saat ini saya menjadi anggota KPU Indragiri Hulu, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Berarti Bapak kepala divisinya ya Pak ya di teknis penyelenggaraan. Kalau dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Ketua. Oke gini Pak, kita langsung aja gimana nih Pak ke obrolan kita. Karena saya juga nggak sabaran nih, karena melihat dari biodata Bapak, ternyata Bapak awalnya itu aktivis mahasiswa ya Pak, benar Pak? Betul, betul. Nah jadi menurut Bapak bagaimana nih dari organisasi atau skill yang paling berguna waktu itu Pak? Baik, kalau kita bicara dari pertama saya masuk di organisasi, sebenarnya waktu dari sekolah, dari SMA sudah ikut organisasi itu di OSIS. Waktu saat itu menjadi kabid di Rohani Islam.
Yang kedua, waktu di perkuliahan saya ikut itu pertama himpunan mahasiswa Islam. Jadi ada latihan kader, kita dituntun di situ, di sana. Nah kemudian setelah dari ikut HMI itu sampai selesai, di dalam menjabat menjadi anggota HMI, saya juga ikut di mahasiswa penyinta alam Mapala. Nah di situ jadi ketua Mapala. Nah di ketua Mapala tadi udah habis jabatan setahun, kemudian dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua BEM melalui pemilihan raya. Menarik nih ya Pak ya, banyak perjalanan organisasi Bapak nih aktif gitu di saat menjadi mahasiswa. Iya. Tapi kan ini Pak, anak muda ini banyak yang tidak kepikiran nih untuk menjadi anggota KPU. Nah, bagaimana dengan Bapak sendiri kepikiran untuk melamar atau ya masuk ke lembaga yang spesifik ini Pak? Baik. Nah sebenarnya sebelum kita masuk ke KPU, tentu kita kan di organisasi ada mengalami beberapa proses ya. Ada skill yang bertambah, yaitu pertama terkait kita bagaimana terbentuknya dididik melalui negosiasi, kerjasama tim gitu kan. Bagaimana juga bekerja dalam kondisi dengan tekanan ya. Sehingga dengan kita dilatih seperti itu, ternyata nanti ke depan itu sangat bermanfaat sekali. Terkait dengan setelah nanti kita masuk di dalam bidang profesional saat ini gitu. Ya, Pak. Berarti kan kalau misalnya kita masuk nih ke lembaga, tentunya Bapak menjalankan proses seleksi ya Pak ya masuk ke sini. Itu ketat apa gimana gitu Pak? Bisa tidak Bapak menceritakan itu? Nah, sebelum saya masuk KPU ini ada yang menarik ini Mbak Sally. Apa itu Pak? Nah, sebelum saya masuk di KPU ini kan waktunya itu kan cukup panjang ya. Sejak saya tamat kuliah 2005 dan saya itu masuk di KPU itu 2019. Sebelumnya itu saya itu merupakan pendamping desa. Pernah jadi pendamping desa, di pendamping desa itu di PNPM, tapi saya ngambil yang lokal. Pada saat itu saya sudah berkeluarga, dari istri. Kalau dapat kita ngambil yang lokal, kalau yang ngambil yang pusat kita itu pindah. Jadi saya kerja di sana selama 9 tahun. Dari sisi menjadi pendamping desa tadi, itu kalau kita atau di UPK ya, unit pengelola kegiatan yang kerjanya melakukan pendampingan masyarakat miskin, ada mengenalkan program. Sudah itu di dalam menjadi pendamping desa, saya juga bekerja di pengawas pemilu. Jadi 2015 saya pernah jadi panwas kabupaten karena sifatnya ad hoc. Sudah itu karena ada proses seleksi lagi di Bawaslu tidak lulus. Nah, menjadi panwas kecamatan. Jadi ada satu waktu manfaat saya berorganisasi juga mempengaruhi, ada satu waktu saya tuh kerja sampai tiga pekerjaan. Jadi multitasking, iya. Dari satu waktu itu sampai 3 kerjaan gitu. Satu kerja jadi pendamping desa, satu lagi kerja jadi penyelenggara pemilu, satu lagi bekerja sebagai area koordinator di perusahaan. 9 tahun. Nah, yang pengalaman-pengalaman ini sebenarnya ini berkat dari kita pengalaman organisasi yang kita sebut dengan networking ya. Networking, ada jaringan kita sama-sama senior, memperkenalkan beberapa macam kerjaan, atau ini ada menarik nih di penyelenggara pemilu. Dibutuhkan orang yang punya semangat muda, mungkin paham terkait dengan bidang teknologi saat ini, maupun energi yang lagi kalau yang lagi muda-muda itu kan energi lagi semangatnya gitu kan. Nah ini dari rekomendasi senior saya coba kesempatan ini gitu. Jadi 2019 berkat dari informasi dari senior, maka saya akan diterima di KPU. Itu di awal pertamanya gitu. Berarti Bapak masuk itu pakai seleksi tidak Pak? Atau gimana Pak? Oh iya, tadi lupa tadi pertanyaan seperti itu ya. Nah, seleksi itu betul ya yang kata Mbak Sherly tadi. Proses di KPU ini ada proses seleksinya ada 3 macam. Pertama ada seleksi administrasi ya, seleksi administrasi.
Dari seleksi administrasi ini tadi itu akan diperiksa apakah sudah memenuhi syarat. Setelah seleksi administrasi nanti kita ada namanya seleksi ujian tertulis melalui proses CAT. Jadi CAT itu komputer asisten ya. Apa nama itu ya penyebutannya. Pokoknya pakai komputer gitu kan. Hasilnya nanti langsung keluar, udah CAT. Sudah itu nanti ada proses lagi dari CAT itu ada proses seleksi kesehatan. Nah, dari seleksi kesehatan itu ada banyak juga beberapa tahapan. Selesai beberapa tahapan nanti ada seleksi wawancara. Nah, fit and proper test, layak dan patutkah seseorang calon itu menjadi anggota KPU yang dikategorikan yang cocok untuk menjadi anggota KPU. Oh gitu. Berarti setiap tahapan itu bisa dibilang banyak tekanan apa gimana nih Pak? Karena kan seleksinya sampai ada beberapa tahap nih. Nah, kalau kayak tekanan ini kayak di mental apa persiapan Bapak gitu untuk seleksi. Kalau kita pertama kan sebelum masuk KPU yang perlu diingat selain kita berorganisasi itu akan membantu, sangat membantu. Yang kedua ini perlu kita juga terkait dengan mengasah kemampuan kita tentang penyelenggaraan ya, penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau kita mengasah jadi penyelenggara pemilu itu kita mulai pernah menjadi KPPS yang jajaran terbawah atau tingkat di desa itu PPS, di tingkat kecamatannya di PPK itu sangat membantu. Jadi ilmu di organisasi itu melatih skill problem solving kita, mampu kita membangun tim, menegosiasi terkait dengan hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau kegiatan, sehingga yang kita tawarkan kepada orang yang kita ajak kerjasama itu akan sangat membantu. Jadi pada saat nanti tinggal kita menambah pengalaman menjadi penyelenggara ini di tingkat KPPS tadi tinggal tambah memenuhi syarat kita menjadi anggota KPU. Karena kalau dari kita jadi KPPS kan ada beberapa pengalaman ya jadi penyelenggara pemilu. Benar. Itu mulai dari tataran di tingkat TPS kan, pemungutan suara kan, pemungutan suara. Nah, itu pengalaman itu. Nah, ini ada cerita menarik nih. Saya waktu pertama menjadi KPPS, Mbak Shirley. Oh iya, KPPS nih yang di. Mau tahu nggak ceritanya gimana? Iya, nih? pasti mau tahu Pak. Ini pasti seru nih, teman-teman pemilih juga pengen dengar ini. Jadi awalnya dulu saya sebelum mengenal tentang penyelenggara pemilu itu, saya didatangi oleh Pak RT. Ya, Pak RT itu datang menyampaikan di tempat kita ini di RT kita ini kekurangan orang untuk menjadi KPPS. Nah, itu di tahun 2013 pelaksanaan pertama penyelenggaraan gubernur kan gitu. Nah, 2013 penyelenggaraan gubernur. Jadi waktu itu saya diajak dan diminta untuk ikut BIMTEK, bimbingan teknis oleh KPU. Nah, KPU yang penyelenggara, saya menjadi peserta. Nah, pada saat itu saya karena penasaran ya di pertama saya duduk paling depan, saya perhatikan, saya dengarkan gitu kan dari pemateri. Kalau yang sudah tua-tua yang senior tuh udah nggak premier, wah sama aja tuh gitu kan, sama aja dengan yang dulu-dulu aturan-aturan dulu. Kalau saya dengarkan betul gitu, saya dengarkan. Nah, setelah itu pas pada pelaksanaannya ketua KPPS itu betulnya RT juga untuk memimpin pelaksanaan ini diminta saya gitu karena saya mengikuti BIMTEK kan. Coba Fitra aja lah ya yang langsung memimpin pelaksanaan ini sampai melaksanakan pungut itu gitu. Nah, kemudian setelah Pilgubri 2014 itu melaksanakan lagi nama pemilu. Pemilihan pileg dengan presiden dulu, saya ingatnya seperti itu. Nah, di pemilihan langsung saya ditunjuk langsung jadi ketua KPPS. Nah, jadi ketua KPPS langsung ditunjuk, saya memimpin pelaksanaan KPPS, ya sudah tuh lancar. Nah, saya dapat informasi, ya kita bilang tadi manfaat organisasi kan networking tadi, dapat informasi dari senior. Ada pembukaan nih, Panwas Kabupaten 2015.
Saya coba. Padahal saya kira itu melamar pekerjaan seperti biasa aja kan gitu. bener. Sudah itu saya coba, ternyata apa yang kita ikut pelatihan setingkat kabupaten, saya dinyatakan lulus ikut Panwas 2015. Karena Panwas kabupaten dulu itu hampir sama jajarannya setingkat dengan KPU. Jadi loncatannya ini saya ingat KPPS itu meloncati PPS, meloncati PPK, Iya. 2 tingkatan langsung ke kabupaten. Nah, jadi di situ, jadi tidak tutup kemungkinan ya organisasi ini sangat mempengaruhi ke depan. Jadi kalau kita menganggap organisasi kalau mahasiswa itu ya udahlah kita hanya sekedar kuliah menghabiskan waktu, ternyata nanti ada manfaatnya. Nah di situ kita akan kelihatan ya masalah kita tuh mampu tidak mampu kalau dihadapkan dengan melakukan pemecahan masalah kan gitu kan, ada beberapa kerjaan yang menuntut kita tuh terkait dengan pekerjaan yang penuh dengan tekanan, bagaimana kita menyikapi menyelesaikan masalahnya seperti itu. Berarti kan ini Bapak udah nyampe nih, udah duduk lah ya, udah menjabat sebagai anggota KPU. Seperti yang Bapak bilang tadi kan, skill selama kita menjadi aktivis mahasiswa, aktif di organisasi, ada nggak nih Pak berkesinambungan dengan tugas-tugas Bapak sebagai anggota KPU sekarang? Oh jelas itu Mbak Shirley. Kalau saya tuh mengatakan 100% itu jelas. Jadi kalau saya ingat waktu di perkuliahan ya, kalau kita menjalankan kegiatan, kita kan ibarat itu miniaturnya ya. Kalau misalkan kita ada kegiatan, anggarannya itu terbatas. Tapi dengan anggaran terbatas kita bisa melaksanakan kegiatan. Gitu. Nah kalau di KPU, anggaran sudah ada nih. Tinggal kita memaksimalkan. Artinya saya mengingat kalau di perkuliahan tinggal kita tinggal menerapkan keilmuan perkuliahan. Kebetulan saya juga sarjana ekonomi. Saya ingat dulu ada namanya planning, berarti merencanakan. Sudah itu kita bagaimana merencanakan, sudah itu melaksanakan, ya kan. Sudah itu ada kita lagi namanya juga terkait dengan mengorganisasi, menstrukturasi, bagaimana membagi kewenangan kepada tim-tim kita. Dan ini juga seperti di KPU seperti itu. Jadi saya terbantu gitu. Terakhir bagaimana kita juga terkait dengan mengkontrol pekerjaan dari jajaran kita. Pada saat di perkuliahan semuanya itu kita tangani gitu. Nah, pada saat kita di KPU, nah terasanya itu tidak terlalu sulit lah gitu. Ibaratnya kita mengalami proses itu jadi seperti itu Mbak. Sudah terbiasa ya Pak ya, dari kita sebelum terjun ke dunia kerja kita udah terbiasa komunikasi dengan orang-orang penting juga untuk ya meningkatkan public speaking berarti itu ya Pak. Jadi dalam memanage atau apa. Jadi gini Pak, di Bapak nih kan sudah duduk dan skill dari organisasi juga berkesinambungan gitu. Pasti teman-teman pemilih jadi ini nih Pak, muncul keinginan ingin mengikuti jejak Bapak nih. Nah, ada nggak Pak tips atau yang bisa anak-anak mahasiswa ini ikuti atau ada yang ingin jadi anggota KPU gitu Pak? Wah, ini menarik. Jadi saya jujur aja, saya ini kan alumni berkuliah di INHU, di Rengat, kalau dulu namanya STIE ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indagri. Kalau dihitung-hitung dari tahun 2001 sampai sekarang 2025, berarti sudah ada 25 angkatan ya. 25 angkatan, sudah banyak. Oh ya, mohon maaf, 99 dia kalau di STI itu dari tahun 99 dia mulai. Dari tahun 99, 2005, berarti sekitar 27 sampai 28 ada angkatannya gitu. 28 tahun yang lalu. Nah, sarjana ekonominya udah banyak gitu. Tapi mengambil peluang profesional menjadi anggota KPU itu, saya hitung-hitung baru 3 orang lah gitu. Saya sama Pak Bulyanto, ya mungkin itulah cuma baru yang menjadi anggota KPU dari perkuliahan di sana. Nah, apa yang mau saya ceritakan di sini? Kadang selalu saya memberikan semangat kepada adik-adik, manfaat berorganisasi selain berkuliah juga akan mengantarkan di bidang profesional maupun di penyelenggara.
Jadi pendamping desa maupun penyelenggara pemilu maupun kerja di perusahaan yang dibutuhkan ini adalah kemampuan kita manajerial, mampu mengelola orang, mampu mengelola tim gitu, mencarikan solusi-solusi. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan tips ya, Kak Adik kalau mengikuti jejak, syarat pertamanya harus S1 dulu ya. Harus S1. Jadi kalau umur S1 kalau di perkuliahan itu kan 23, 24 atau 25 kalau yang masih muda-muda. Itu termasuk dalam pemilih muda, kalau pemilih pemula udah jauh lah ya. Pemilih pemuda mungkin baru 1 kali memilih. Nah S1, jadi di antara umur 24 menjelang umur 30, karena syarat untuk menjadi anggota KPU itu harus umur 30 minimal. Gitu Mbak Shirley. Jadi umurnya harus 30. Nah mengisi 24 sampai dengan umur 30 bisa diisi dengan menjadi penyelenggara dari jajaran kita di ad hoc. Mau itu menjadi KPPS, ya untuk menambah kemampuan kita ya, pengalaman-pengalaman di kepemiluan itu perlu nanti. Nah sudah itu, nanti KPPS, PPS, PPK, menjelang umur 30, maka kita nanti ada kemapanan secara emosional, pengalaman. Nah di situ kita diuji. Nah yang ketiga, selain tadi itu mengambil pengalaman di penyelenggara, yang ketiga itu adalah membaca aturan atau pemahaman tentang kepemiluan. Nah, ini harus kita ikuti nih, bacanya atau terkait undang-undang, peraturan KPU, kondisi ya bernegara ya, tentang berdemokrasi itu harus kita paham dulu. Wawasan-wawasan tadi gitu, seperti itu. Nah gini Pak, biar teman-teman pemilih mahasiswa yang pasti ingin sekali nih kan Pak ikut menjadi bagian dari KPU. Nah kan tadi setelah udah skillnya sudah terasah gitu kan Pak, pasti dong ada secara tidak langsung tanpa kita sadari malah nih Pak timbul skill yang dia sebenarnya tuh nggak sadar ternyata dia bisa untuk berkomunikasi dengan banyak orang gitu kan Pak. Nah itu bisa dibilang prestasi ya Pak ya, suatu prestasi karena mengembangkan kepercayaan diri juga gitu. Nah ngomong-ngomong tentang prestasi nih Pak, Syari kan melihat nih membaca biodata Bapak. Syari lihat di situ ada prestasi yang pasti awal mulanya itu juga karena keaktifan Bapak sebagai organisasi di kampus gitu. Nah bisa diceritakan Pak, diceritakan prestasi Bapak. Oh iya. Oh udah dibaca ya. Iya. Baik. Terkait prestasi, sebenarnya kita asal muasalnya kita ikut organisasi ini atau mencemplung kerjaan itu harus mulai dari niat dulu ya, dari niat. Kita tuh betul-betul bersungguh-sungguh enggak. Kalau saya tuh lebih kepada kalau bekerja tuh sering ini ya, merangkul ya, kerja merangkul, sudah itu bersama-sama untuk mencapai tujuan pencapaian. Nah, saya ingat dulu waktu saya jadi pendamping desa. Kebetulan saya di pendamping desa di Kecamatan Rengat yang lokal itu saya ditunjuk menjadi ketua. Ya, ketua, kalau di kabupatennya jadi saya ketua forum. Nah, pada saat itu saya nggak tahu tuh ada penilaian. Jadi di atasan kami itu ada penilaian. Di 2010 saya mendapat piagam penghargaan dari Dirjen Menteri Dalam Negeri, Dirjen Pemda, itu kabupaten terbaik nomor 1. Nah, gitu. Sudah itu tingkat provinsi, saya dapat dari Menteri Dalam Negeri tahun 2011. Dapat lagi penghargaan, itu dari menterinya Pak Gamawan Fauzi. Nah di 2011 itu saya dipanggil lagi ke Jakarta, masuk sebagai pendamping dari 5.000 se-Indonesia, itu saya masuk 5 besar. Jadi nah itu pertama sekali saya naik pesawat gitu. Iya, nggak mimpi-mimpi saya naik pesawat gitu kan. Nah, itu biaya negara, jadi sampai ke sana. Nah itu pengalaman jadi pendamping desa. Nah kemudian tadi kan saya ceritakan masalah multitasking tadi kerja satu waktu. Di 2011 saya ditawari oleh senior lagi, ini ada kerjaan lagi nih. Ini kerjaannya ini mobile, mau nggak? Jadi kerjaan ini nggak terikat. Aku kok jadi pendamping bang, gimana? Saya bilang kan, coba aja.
Nah, dari beberapa prestasi saya di ini diwawancarai, ternyata perusahaan yang butuh perpanjangan tangan di sini, saya juga terpilih untuk memegang 5 kabupaten. Jadi saya punya vendor, nama perusahaan itu kan PT Mitra Karsa Utama. Jadi vendor yang mengurusin perusahaan-perusahaan kayak Excel, Axis kan gitu, Sales. Nah, di perusahaan itu saya dapat bonus lagi prestasinya. 6 bulan bekerja di sana udah dikasih perjalanan ke luar negeri. Wah gitu Mbak. Jadi 2 tahun kemudian saya dapat lagi perjalanan ke luar negeri. Yang pertama itu perjalanan saya ke Singapura, Thailand. Nah, yang keduanya ini ke Malaysia. Nah yang ketiganya ini terakhir ke Thailand lagi. Nah, jadi situ 2 tahun sekali. Nah itu bentuk apresiasi dari perusahaan. Sedangkan kalau di KPU kita dapat ada juga saya mengalami juga penghargaan yang periode pertama 2019 sebagai KPU data pemilih terbaik ya berprestasi se-Riau. Itu ditentangkan oleh Ketua KPU Provinsi Riau dan juara 2 nasional ya, mengurus dana kampanye 2020. Nah intinya dari beberapa prestasi tadi sebenarnya kita gak juga berharap ini yang menilai itu orang lain nanti mengukur kerja kita nih bagaimana, totalitas kah atau gimana. Tapi pada prinsipnya saya lebih kerja itu suka merangkul, mengajak bagaimana untuk mencapai tujuan. Ya mulai dari tadilah gitu, dari kita perencanaan gitu, mengorganisir sampailah mencapai tujuan seperti itu. Keren sekali ya Pak ya prestasinya nih sampai membawa Bapak jalan-jalan ke luar negeri nih dengan karena berkat kerja keras Bapak juga pastinya ya Pak ya. Gitu. Nah ini Pak kalau misalnya nih adik-adik atau teman pemilih ya yang masih mahasiswa kan Pak, termasuk Shirley, termasuk saya nih juga penasaran pengen tahu Bapak kan nih udah di anggota KPU udah 2 periode, pasti Bapak sudah mengalami atau banyak cerita yang Bapak dapat, pengalaman, ada nggak Pak kesan atau yang bikin Bapak tersentuh setelah masuk jadi lembaga di KPU ini Pak? Ya, pertama hal yang membahagiakan menjadi KPU ini selain jalan-jalan ya, selain jalan-jalan keliling Indonesia, mengetahui di daerah kita, tapi kebahagiaan itu kalau saya lihat dari yang muda sampai yang tua, bagaimana kita memberikan fasilitas mereka untuk memilih di TPS itu lebih nyaman, ya. Mereka mengerti bagaimana tentang terkait aturan memilih, mereka merasa aman, mereka diberikan akses ke TPS dan mereka tuh sehingga pada saat memilih mereka bisa juga memilih siapa yang mau mereka pilih. Dan itu suatu kesenangan. Jadi kalau kita melihat partisipasinya tinggi, sudah itu kalau melihat dari pemilih-pemilih ini datang mau tua yang mau muda datang ke TPS muka ceria-ceria senang kan itu suatu kebahagiaan juga di kita gitu. Langsung bertemu dengan masyarakat ya Pak ya. Iya. Nah ini obrolan dari awal sampai ini nggak terasa nih Pak, kita udah mau di ujung-ujung podcast nih Pak. Jadi saya rasa nih teman-teman pemilih mahasiswa yang masih aktif udah terbuka nih Pak pikirannya, karena mereka jadi berpikiran tidak sia-sia nih saya ikut organisasi. Kalau ada ya sebagian orang ngomong menyibukkan diri gitu kan Pak, tapi ini kan menyibukkan diri yang positif. Jadi sudah terbayang di masa yang akan datang itu udah terbayang saya mau jadi apa, dan ini sangat bisa mengantarkan lebih ya kepercayaan diri tadi ya Pak itu perlu, dan komunikasi kita ke orang-orang ramai gitu. Nah siapa tahu nih kan Pak, teman-teman pemilih ini sebenarnya adalah yang untuk menjaga pesta demokrasi kita ke depannya nih kan Pak. Nah, bisa juga mengikuti jejak Bapak menjadi anggota KPU, terutama di KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Nah Bapak ini terima kasih sekali nih Pak atas sharing pengalaman yang udah Bapak alami, menceritakan ke kami semua, dan ini sangat seru nih Pak, menarik. Cuman ya gimana, di pertemuan selanjutnya kita bisa
sharing lagi ya Pak, yang lebih seru, yang lebih ini, yang lebih menarik lah pastinya. Dan untuk teman-teman pemilih, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa di-share podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.